Sejak kecil, wanita itu suka mengoleksi berbagai jenis celana dalam. Demi memuaskan fetish istrinya, seorang suami menjahitkan celana dalam besar dari kulit rubah berusia 1000 tahun. Sang istri sangat menyukainya, namun, sejak memakainya, sang istri tak pernah membiarkan suaminya menyentuhnya lagi. Hingga suatu malam, sang ayah memergoki istrinya diam-diam masuk ke gudang kayu. Tak lama kemudian, terdengar suara tawa pria dari dalam. Sang ayah sangat marah sampai rambutnya memutih. Namun, saat membuka pintu, ia hanya menemukan istrinya, tergeletak di lantai, dan di lantai terdapat celana kulit rubah yang basah kuyup. Sang ayah yang marah langsung merobek celana itu. Namun, sang istri seperti tersentak, tiba-tiba berdiri, dan berlari ke gunung seperti orang gila. Saat itu, sang ayah masih marah, dan tidak peduli dengan istrinya. Namun, sang istri pergi selama 3 hari 3 malam. Sang ayah pun mulai khawatir, dan mengajak orang-orang untuk mencarinya di gunung. Ketika ditemukan, sang istri ditemukan tewas di padang rumput gunung dengan kedua kaki rapat. Konon, ada beberapa rubah mengelilingi jasadnya dengan tatapan jahat. Setelah kejadian itu, orang-orang desa bergosip bahwa ibuku meninggal karena membuat marah siluman rubah di gunung. Mereka juga berkata keluargaku akan mati semua. Saat itu aku tidak percaya. Namun, di malam pemakaman ibuku, terjadilah hal aneh. Kakekku pergi ke toko peti mati untuk membayar biaya peti mati, dan tidak pulang malam itu. Aku melihat ayahku diam-diam masuk ke kamar nenek. Hingga menjelang fajar, terdengar suara aneh dari kamar nenek. Aku memberanikan diri membuka pintu kamar nenek. Kulihat mereka tewas di dalam kamar dengan pakaian compang camping, dan di seluruh ruangan terdapat bulu rubah. Ketika kakek pulang dan melihat kejadian itu, ia menangis dan tertawa. Akhirnya, ia membawa obor dan berlari ke gunung, dan tidak pernah kembali lagi. Saat itu, semua orang desa tahu keluargaku terkena kutukan. Tidak ada yang berani mengurus jenazah keluargaku. Kemudian, seorang nenek tua bernama Hu melihatku dan kasihan. Ia menyuruhku pergi ke rumah kerabat di kota untuk berlindung. Sisanya akan ia urus, tapi aku harus kembali setelah 18 tahun. Jika tidak, aku juga akan mati. Maka, aku pun pergi ke rumah bibiku di kota. Selama 18 tahun ini, aku juga telah belajar tentang ateisme. Tapi bayangan masa kecilku selalu menghantuiku. Maka, saat liburan sekolah, aku berdiskusi dengan sepupuku yang telah merawatku selama 10 tahun. Kami memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku, Wang Jiatun. Begitu sampai di desa, aku melihat bayangan hitam berdiri di pintu desa menungguku. Aku telah menunggumu selama 18 tahun. Tak disangka kau mirip sekali dengan ibumu. Entah bagaimana rasanya, aku menatap musuhnya dengan jijik. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya, aku mengikuti pria itu ke rumah Nenek Hu. Setelah kami sampai, Nenek Hu tidak berbasa-basi. Ia langsung to the point. Hari ini cucu perempuan patuahan kembali. Untuk menyelesaikan masalah masa lalu itu, katakan saja syaratmu. Aku akan menjadi saksi kalian. Kakeknya membakar seluruh keluargaku sampai mati. Aku ingin keluarganya lenyap dari dunia ini. Tapi mengingat kita sedikit ada hubungan keluarga, aku bisa mengampuninya. Tapi wanita ini harus setuju menikah denganku. Memberi keturunan untuk keluarga Hu. Mendengar